Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali pada malam yang cerah ini, Rado Institute melaksanakan bedah riset artikel yang berjudul Comprehensive Study on the Bayesian Modeling of Extreme Rainfall, a Case Study from Pakistan. Merupakan suatu riset artikel yang sangat menarik. Kita akan coba lihat riset artikel yang kita rujuk. Oke, kita coba lihat riset artikel yang kita rujuk. Nah, riset artikel ini merupakan riset artikel yang terbit di Jurnal International Journal of Climatology. Terbit tahun 2021, masih baru. Nah, dalam jurnal ini akan dibahas pemodelan hujan extreme rainfall, hujan ekstrim di Pakistan. Nah, dalam riset artikel dapat kita lihat terdapat beberapa metode dalam estimasi parameter, di antaranya menggunakan maksimum likelihood, L moment atau linear moment, dan yang terakhir adalah Bayesian mode of change Monte Carlo. Nah, ini merupakan 3 metode dalam estimasi parameter yang telah kita bahas sebelumnya. Kita telah menghasilkan pemrograman R yang tangguh dan dapat digunakan untuk membedah riset artikel yang ini. Jadi kalau begitu, apa yang telah kita hasilkan itu tidak sia-sia. Nah, hujan ekstrim atau hujan maksimum yang digunakan oleh riset artikel ini dalam penentuan nilai maksimumnya, nilai ekstrimnya, menggunakan teknik yang dia sebut dalam riset artikel ini blok maksima. Jadi blok maksima ini artinya kita mengambil nilai-nilai hujan maksimum untuk setiap tahun. Jadi kalau ada 30 tahun data hujan, berarti data maksimumnya itu untuk setiap tahun selama 30 kali. Menggunakan pemodelan GEV, Generalized Extreme Volume Fast, dengan yang kita hasilkan pada kajian-kajian sebelumnya. Oke. Oleh sebab itu, mari kita lihat program R kita untuk menyelesaikan data hujan maksimum yang terjadi di Pekanbaru. Pekanbaru adalah suatu kota yang metropolitan, kota besar di Provinsi Riau, salah satu provinsi di Indonesia. Kita akan coba mengambil data maksimum untuk setiap tahun dari 18 tahun data hujan harian yang diberikan. Kita coba lihat data. Kita klik data kita, lalu kita ambil data hujan Pekanbaru. Hujan Pekanbaru. Hujan Pekanbaru. Hujan Pekanbaru. Nah, setelah kita cek ke bawah hujan Pekanbaru kita coba tengok terus hujan Pekanbaru dalam file CSV. Rupanya. Nah, ini dia hujan Pekanbaru.
kita ambil, kita open. Nah, kita balik ke konsol untuk melihat data hujan kita. Data. Nah, data yang diberikan adalah data hujan harian selama 16 tahun. Kita ambil hit saja. Hit data, kepalanya kita ambil. Shift hit tab. Jadi data kita ini ada tahun, ada bulan, ada tanggal, ada data hujan. Kalau ekornya kita ambil tail data. Tail data. Nah, dari tahun 1990 sampai 2008. Nah, kita akan coba ambil data hujan yang maksimum untuk setiap tahunnya. Tentu karena datanya banyak, kita memerlukan pemodelan atau bahasa program R yang kuat. Jadi ini adalah bahasa program R kita untuk menghasilkan data maksimum. Oke, jadi yang kita sorot itu, kita ambil data kolom ke-1, lalu kita cek RLE-nya untuk menentukan tahun-tahun yang digunakan, lalu ambil maksimum untuk yang ke I, di mana I itu adalah data yang kecuali dari kolom 1 dan sampai 3. Berarti kita mengambil kolom 4 saja yang maksimumnya. Jadi nanti dia akan berikan tahun dan data maksimum. Kita coba program kita dalam menghasilkan data maksimum. Kita beri nama D maksimum. Kita run. Kita konsol, oke, kita tengok jalan, kita ambil D maksimum. Nah, inilah data-data maksimum untuk setiap tahun dari tahun 1990 sampai tahun 2008. Ini yang disebut tadi dalam riset artikel blok maksima. Nah, blok maksima. Setelah data maksimum ini dapat, maka kita perlu menjalankan program kita dengan pertama sekali menggunakan Z untuk teknik Bayesian dan DTT untuk ilmumen. Oke, kita run. Oke, kita run. Kita kembali ke konsol. Nah, kalau kita lihat sama saja, Dmax-nya segitu juga. Dmax adalah data untuk kita gunakan dalam maksimum likelihood, Z untuk kita gunakan dalam Bayesian MCMC, dan DTT akan kita gunakan untuk teknik ilmuwan. Jadi datanya itu juga hanya kita beri nama biar mudah untuk menyelesaikannya atau mengeksekusi parameter-parameter yang akan kita lalui. Nah, setelah ini kita peroleh datanya, lalu kita ingat Lmomen, kita gunakan paket dalam R yang disebut dengan paket Lmam, di mana Lmomen sudah kita bahas sebelumnya dari suatu riset artikel yang terbit di Malaysia. Dan kita bahas Lmomen itu tergantung kepada 4 persamaan. Lalu kita panggil paket library Lmam, kita run, kita panggil Lmam sum lm dtt, lalu kita panggil parameter untuk GEV. Ingat parameter GEV dalam Lmomen namanya fill GEV, lalu kita beri nama parameternya itu dengan angka 2. Ingat teori sebelumnya. Nah, ini dia. Jadi kalau kita melihat parameternya, ketik par saja. Nah, ini parnya. Lalu kalau mau kita panggil satu-satu, MU2 itu perwakilan dari C, sedangkan theta 2 perwakilan dari alfa, sedangkan eta 2 perwakilan dari kappa. Jadi C alfa kappa itu dalam riset artikel
dijelaskan menggunakan si, alfa, dan kappa. Lalu untuk menyetarakan atau memudahkan kajian kita, si kita sebut sebagai MU2, ingat angka 2 untuk L momen. Theta 2 adalah untuk alfa, sedangkan theta untuk kappa. Kalau menggunakan si alfa K ya sama aja, boleh aja, tidak pengaruh. Cuman kita sudah menyelesaikan dengan menggunakan nama MU, theta dan eta. Ini tinggal menyesuaikan saja. Setelah L-momen, kita dapatkan maksimum likelihood. Nah, ini programnya ini canggih luar biasa. Tinggal masukkan saja, ini dia program maksimum kita, maksimum likelihood. Kita run, lalu kita berikan namanya, kalau maksimum likelihood dia tidak pakai angka, theta, mu, eta. Kita run. Jadi kalau mau kita lihat, mu 96 untuk menggunakan maksimum likelihood, tadi menggunakan momen adalah 102, ada perbedaan. Sedangkan C atau theta untuk maksimum likelihood 40, sedangkan theta 1 untuk C menggunakan L momen 27. Sedangkan kappa, eta untuk maksimum likelihood 3,4, sedangkan untuk eta 1 L momen adalah minus 1,8. Jadi dua parameter selesai, dua teknik estimasi parameter. Yang terakhir adalah seperti yang disarankan oleh riset artikel tadi dengan menggunakan Bayesian Markov chain Monte Carlo. Ingat, mudah berkali-kali kita bahas, jalankan dulu program likelihood-nya. Ingat, posterior adalah likelihood kali prior, ini dia kita run. Lalu kita coba jalankan MC-MC-nya dengan nilai awalnya 100 untuk mu, dan 10 untuk si, minus 0,1 untuk kappa. Kita burning sebanyak 30.000 kali. Kita jalankan program kita sampai ke bawah terus. Nah, ini dia namanya. Oke, kita run data kita. Oke, kita coba lihat Bayes konsol kita. Nah, programnya lagi proses karena dia 30.000 burning, artinya setiap para oke jalan. Jadi kalau kita lihat, oh tadi salah. Yang menggunakan satu Bayesian MC-MC, yang menggunakan dua yang LPT. Jadi kalau kita lihat tadi MU untuk menggunakan maksimum likelihood, MU1 untuk menggunakan MC-MC, dan MU2 untuk menggunakan MU2. Kita runkan dulu apa kita maksimum L momen kita jalankan L momen. Takut kita ragu nih L momen kita pakai angka 2, kita run dulu L momen. Oke, kita jalankan. Oke, jadi kita balik lagi, udah menggunakan angka 2. Jadi kita lihat MU untuk maksimum likelihood, MU1 untuk Bayesian MC-MC, MU2 untuk L momen. Lalu berikutnya untuk tadi alfa untuk alfa, theta. Oke, theta untuk maksimum likelihood, theta 1 untuk Bayesian MC-MC, theta 2 untuk L momen. Lalu untuk eta atau kappa, eta untuk maksimum likelihood, theta 1 untuk Bayesian MC-MC, theta 2 untuk L momen. Jadi 3 metode seperti yang diharapkan oleh riset artikel sudah sukses kita jalankan. Nah, dalam riset artikel digambarkan juga dalam mencek posterior dari
parameter-parameter yang dicanangkan. Kalau kita lihat tadi riset artikel ada grafik posterior, kalau coba kita tutup dulu, kita ambil riset artikel yang ditunjukkan tadi, riset artikel. Nah, kalau kita lihat riset artikel, dalam riset artikel ini diberikan grafik posterior untuk Bayesian. Nah, ini dia. Ini posterior density. Oke, kita pun bisa menghasilkannya. Kita coba hasilkan, kita tutup. Oke, tutup dulu. Kita ambil R kita. R kita share. Lalu kita coba gambarkan posterior yang 30.000 tadi. Mana dia? Ini dia. Nah, ini. Kita coba jalankan posterior kita dan trace plotnya untuk MC. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat trace plot dari 3 parameter alfa, C, dan kappa ini, posteriornya juga nampak diberikan hampir sama dengan penampilan dari riset artikel yang diberikan. Jadi, apapun yang ditampilkan oleh riset artikel, kita pun dapat menghasilkan dengan menggunakan data hujan Pekanbaru. Nah, program-program bedah riset artikel seperti inilah yang dapat membantu mahasiswa kita dalam menyelesaikan tugas akhir ketika membahas suatu riset artikel, dan kita telah berikan pemahaman atau kita berikan semacam masukan atau energi sebagai bahan riset artikel yang kita bedah agar mahasiswa semangat. Nah, ini tadi dia riset artikel kita. Lalu seperti biasa kita akan coba cek kebaikan model menggunakan teknik grafik. Yang akan kita coba adalah teknik kumulatif plot atau CDF plot. Nah, oke. Jadi kita lihat kalau kita gunakan kumulatif plot atau CDF plot, tentu pertama kita harus memerlukan nilai I. I itu 1 sampai panjang data dan N panjang data. FF, nah ini kumulatif data kita, I kurang 0,5 per N. Lalu kumulatif dengan maksimum likelihood. Ini adalah kumulatif GEV. Kalau tidak pakai kode dengan menggunakan maksimum likelihood, di mana kita ketahui dari parameternya ada eta, ada MI. Tapi kalau GEVB ini adalah kumulatif GEV dengan menggunakan Bayesian, kita tahu dari angka satunya ada eta 1, ada MU 1 dan seterusnya. Sedangkan GEVL adalah kumulatif GEV dengan menggunakan L moment karena kita menggunakan parameter eta 2, F2 dan theta 2. Kalau rumus GEV-nya sama, rumus kumulatifnya sama saja, rumus kumulatifnya. Cuman parameternya adalah parameter yang dihasilkan oleh 3 metode tadi. Lalu kita run program kita. Lalu kita lihat grafik yang dihasilkan. Nah, ini dia. Kalau kita lihat, kita tutup dulu grafik. Kita gambar yang besar saja. Oke. Kita gambarkan plotnya. Kita run. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat, grafik yang dihasilkan yang hitam itu adalah grafik kumulatif yang rumusnya I kurang 0,5 per N. Yang merah itu dengan Bayesian, yang hijau dengan L moment, dan yang biru dengan GEV. Jadi kalau kita lihat, GEV di sini masih yang terbaik dari ketiga model yang digunakan dalam mengestimasi parameter GEV maksimum likelihood yang berwarna biru. Meskipun kurang begitu baik dalam menghampiri data maksimum, mungkin ada yang lebih baik lagi, mungkin
Gambel kah, Pareto kah, atau generalized logistik kah, itu bisa dicek yang lainnya. Tetapi dengan menggunakan GEV, kita masih memutuskan bahwa teknik maksimum livelihood yang berwarna biru itu dia dapat searah atau mengikuti arah yang benar dari data sebenar meskipun tidak cukup baik dalam mengcapture atau menangkap kumulatif dari observasi yang menggunakan rumus FI, F sama dengan I kurang 0,5/N. Nah, jadi apa yang kita hasilkan pada malam ini jelas sekali bahwa 3 metode dalam mengestimasi parameter yang telah kita hasilkan sangat berguna sekali ternyata dalam membahas riset artikel-artikel lainnya. Mungkin hasilnya bukan tidak terlalu baik untuk GEV, mungkin bisa dicoba program lainnya untuk beberapa model lainnya. Kita sudah bahas model Weibull, GLO, Generalized Logistik juga kita sudah bahas. Ada tinggal menghasilkan programnya lalu orang saja. Untuk rekan-rekan yang penasaran dengan program, kita bisa buka kembali secara perlahan agar bisa dipelajari dengan baik di rumah. Dan kita lihat sama-sama program kita. Kita ambil Windows, kita ya. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat program kita tadi bermula dari data. Ingat, datanya tadi ada data tahun, bulan, hari, dan data kolom keempat data hujannya. Lalu kita ambil yang maksimum dengan menggunakan bahasa program yang tidak terlalu rumit untuk dipahami. Ini adalah bahasa program dalam mengambil data maksimum. Setelah dapat data maksimumnya, kita berikan nama untuk D maksimum. Kita gunakan pada program maksimum livelihood, Z untuk MCMC, DTT untuk L-moment. Nah, ketika ingin menjalankan L-moment, jangan lupa panggil library Lmap. Artinya setelah kita install, kita panggil kembali dengan bahasa library Lmap. Lalu jangan lupa sum LMU DTT datanya tadi. Lalu parameternya PEL-GEF. GEF itu adalah Generalized Extreme Value. Setelah Lmap kita gunakan maksimum livelihood, tergantung kepada log livelihood yang telah kita pahami dengan baik dari suatu GEV. Karena panjang ke samping, kita buka secara perlahan ke samping. Semoga dapat diadopsi dengan baik oleh para mahasiswa di rumah. Lalu kita run dengan menggunakan nama parameter GEV dengan menggunakan fungsi NLM. NLM non-linear model. Kadang-kadang orang menggunakan opt-in, kadang-kadang menggunakan NLM. Dan kita sebut satu-satu parameternya, daytime, dan seterusnya. Lalu kita jalankan program MCMC kita. Ingat, dahulukan livelihood, lalu kita jalankan MCMC kita seperti biasa. Oke, saya rasa apa yang kita lakukan pada malam ini sangat baik sekali. Bedah riset artikel yang bermanfaat untuk mahasiswa tingkat akhir maupun para peneliti yang melaksanakan penelitian di bidang bangsa. Radu Yendra bersama Radio Institut undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.